Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi pada Mem Trawamid Sonababan, yang dimana saat ini kita akan melanjuti materi kita, yaitu pembelajaran matematika, yang dimana pembelajaran kita hari ini tentang pecahan. Dan sebelumnya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami Tuhan akan memulai materi kami. Tuhan yang memberikan kami kepintaran dari surga, agar kami Tuhan dapat memahaminya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Baik, anak-anak sekalian, saat ini kita akan belajar pecahan ya. Apa sih hubungan pecahan dengan kehidupan kita sehari-hari? Jadi anak-anak supaya tahu bahwa pecahan ini sangat penting. Kalau kita memiliki sebuah kue, kita harus bisa membagikannya kepada teman kita dengan sama rata. Nah, sama seperti kertas ini. Mem punya kertas di sini ada 1 lembar. Nah, 1 kertas ini Mem akan dapat bagi menjadi 2 dengan hasil yang sama ya, sama senilai. Contohnya, tadinya kertas Mem ada 1 dan akhirnya membagi menjadi 2, maka dari 1 dibagi menjadi 2, maka dia bisa disebut dengan 1/2. Nah, ada lagi di sini kertas. Mem punya kertas 1 lagi. Mem bagi ini kertas menjadi 4 bagian. Ya nak ya, kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, Mem coba untuk koyak. Nah, ini 1 bagian. Lalu Mem bagi lagi, sudah menjadi 2. Lalu Mem bagikan lagi. Ini sudah menjadi 4 ya. Dari 1 kertas hasilnya menjadi 4. Jadi di sini kita akan belajar tentang konsep pecahan senilai. Nah, pecahan senilai maksudnya di sini adalah bilangan pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Nah, perhatikan, tadi Mem punya ada 1 kertas, Mem bagi menjadi 2 ya. Hasilnya menjadi 2, yang dimana tadi awalnya kertasnya adalah 1. Nah, langkah yang kedua, yang mana tadi kertasnya hanya 1, tetapi membagi menjadi 4, jadi 1/4. Jadi dari kertas 1 bisa dibagi menjadi 2, bisa dibagi menjadi 4 bagian, dan begitu selanjutnya. Jadi mereka memiliki hasil yang sama, yang dimana tadi awalnya dari 1 kertas bisa menjadi 2 bagian, bisa menjadi 4 bagian. Itulah dia konsep pecahan senilai. Nah, perhatikan anak-anak Mem sekalian. Di sini kita akan masuk untuk menentukan pecahan-pecahan senilai. Ya, kita akan belajar bagaimana kita menentukan pecahan-pecahan senilai. Nah, pecahan-pecahan senilai ini dibagi menjadi 2 bagian ya. Cara mengerjakannya kita bisa lihat. Nah, ini dia. Menentukan pecahan senilai dibagi menjadi 2 bagian ya. Jadi agar kita dapat menentukan pecahan senilai itu ada 2 caranya. Yang pertama, menentukan pecahan yang senilai dengan cara perkalian. Caranya kamu boleh lihat di slide kamu masing-masing. Nah, di sana ada caranya. Yang pertama, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama ya. Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Lalu yang kedua, hasil perkalian merupakan pecahan yang senilai dengan pecahan semula. Kita bisa lihat contohnya di situ. Nah, contohnya cuman ada 1 Mem tampilkan. Di situ ada pertanyaannya. Apakah 2/3, 2 itu adalah pembilangnya, 3 itu adalah penyebutnya. Apakah 2/3, 6/9, 18/27 adalah senilai?
Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana Mem cara mengerjakannya? Caranya, lihat anak-anak semua, di situ ada jawab. Mem singkat JWB ya. 2/3. Ya, kita cari 2/3 ini, kita ambil angka yang bisa kita kalikan ya, agar dia menghasilkan 6/9 dan juga menghasilkan 18/27. Nah, angka berapa yang bisa kita ambil? Ayo kita ambil angka 3. Maka perhatikan ada di situ yang Mem lingkari. 2/3 ada Mem lingkari. 2 dikalikan dengan angka 3. Tadi dikatakan cara mencarinya, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Jadi angka yang sama kita cari adalah si 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Dan 3 kali 3 hasilnya 9. Maka 2/3 sama dengan 6/9 ya. Di situ ada melingkari 6/9. Yang berarti 2/3 sama dengan 6/9. Lalu 6/9 ini kita kalikan lagi dengan si 3 ya. 6 kali 3 hasilnya 18. 9 kali 3 hasilnya 27. Nah, jadi 2/3 sama dengan 6/9 sama juga dengan 18/20. Jadi hasilnya adalah sama, pecahan yang senilai ini namanya. Si 2/3, 6/9, 18/20 itu adalah pecahan yang senilai. Nah, begitu cara menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian. Nah, anak-anak selanjutnya ada tadi 2 cara dikatakan. Yang pertama perkalian, lalu kita masuk dengan cara pembagian. Nah, ini dia. Menentukan pecahan senilai dengan cara pembagian. Caranya ada di situ langkahnya. Nah, anak-anak perlu tahu, pertama, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Tadi kalau perkalian dikali dengan bilangan yang sama. Kalau pembagian dibagi dengan bilangan yang sama ya. Lalu langkah yang kedua, hasil pembagian merupakan pecahan yang senilai dengan pecahan semula ya. Contoh, lihat di situ anak-anak, ada contoh membuat satu soal saja. Tentukan pecahan yang senilai dengan 8/20 ya, 8/20. Caranya jawab. Kita dapat cari pembilang dan penyebut dapat dibagikan dengan angka 2. Kita ambil angka 2 saja ya. 8/20. Nah, Mem lingkari di situ yang semula tadi pecahannya 8/20. 8/20 ini kita dapat bagikan dengan angka 2 ya. Dia sama-sama dibagi dengan 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. 20 bagi 2 hasilnya 10. Maka 8/2 sama dengan 4/10. Lalu 4/10 ini kita bagikan lagi dengan 2 ya. Maka 4 bagi 2 hasilnya 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi 4/10 sama dengan 2/5. Jadi 8/20 sama dengan 4/10 sama dengan 2/5. Jadi pecahan yang senilai dengan 8/20 itu adalah 4/10 dan 2/5. Jadi anak-anak sekalian, begitu cara menyelesaikan, yaitu pecahan yang senilai dengan cara perkalian dan juga dengan cara pembagian. Kalau anak-anak sekalian belum paham, boleh ditanya Mem melalui telepon seluler atau boleh juga di telepon melalui WhatsApp ya nak ya. Dan di sini ada tugasnya. Tugasnya dikumpul di hari Jumat. Tugasnya tidak banyak-banyak, cukup 2 soal saja. Yang pertama, tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut dengan cara perkalian ya. Dengan cara perkalian, Mem tadi sudah buat contohnya. Lalu yang kedua dengan cara pembagian, Mem juga sudah jelaskan tadi. Tapi kalau ada yang belum kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Mem. Dan hasilnya nak dikumpul di hari Jumat
Ya, Mem tunggu sampai jam 12 siang. Hari Jumat dikumpul, difotokan, lalu dikirim ke WhatsApp pribadi Mem. Jangan ke grup ya nak ya. Sampai di sini pembelajaran kita untuk matematika. Dan sebelumnya kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai mempelajari materi tentang matematika. Bagaimana kami Tuhan dapat mengaplikasikan pecahan ini dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, khususnya anak didik sekalian, agar mereka dapat memahaminya. Berkati anak-anak didik sekalian dimanapun mereka berada. Terpuja Engkau ya Tuhan, berkati orang tua kami dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini materi kita anak-anak. Kalau ada kurang paham, ditanya kepada Mem. Baik, selamat pagi. Shalom, sampai jumpa esok hari.